Pak siapa namanya Pak Andi bilang begitu, saya cuma kasihan sama orang desa. Tapi saya ngasih gamblang gitu Pak. Tapi enggak kok, aku ngerti kok Pak, aku ngerti. Dan yang penting urapannya Pak, gitu kan. Urapannya ya, terus banyak yang tumbang gitu kan. Oke. Saudara, saya juga sebenarnya ikut misi ini juga sangat-sangat perjuangan. Mungkin Pak Yani yang tahu. Ya, saya nggak perlu cerita, tapi sangat-sangat perjuangan buat saya gitu. Tapi terakhir saya hanya berdoa pada Tuhan, pokoknya Tuhan apapun yang terjadi saya akan ikut. Ya udah, akhirnya sama istri saya ikut juga gitu loh. Kedua, saya juga yang membawa sama Pak Yani, mau nggak mau ikut juga lah. Gitu. Tapi ini pertama kali saya ikut misi Pak Ugi ya, jadi saya sangat berkesan sekali ya, khususnya malam-malam, pagi-pagi ada yang ketok pintu saya. Ini kamar saya bukan ya? Kok bisa? kok bisa ada yang lupa kamar gitu loh? Sampai akhirnya saudara kan lihat. Sampai akhirnya hari kedua, saudara lihat kan di pintu kamar ada namanya. Itu supaya nggak lupa. Oke, tapi saya sangat berkesan sekali misi ini. Saya dikasih tugas sama Pak Ugi untuk membawakan seminar gitu kan. Dan serang Pak Ugi, jujur nih, saya baru tahu tuh kalau saya harus ngomong di seminar itu pada saat di bus gitu loh. Jadi pada hari pertama itu saya agak kurang begitu siap. Tapi saya melihat ya, pada saat saya memberikan seminar, mungkin kalau saudara-saudara kan mungkin yang bazar, yang pengobatan tuh sibuk gitu ya, sibuk pasti. Nah, kalau saya sama Pak Yani, sama Pak Ugi, Pak Johan tuh kan kita memberikan seminar dan gembala pemimpin-pemimpin gereja di sana gitu. Dan saya melihat ada dua hal gitu loh. Pertama itu, memang mereka membutuhkan bantuan ya, bantuan untuk pembangunan gereja itu udah pasti ya kan, karena saya melihat banyak sekali formulir-formulir itu ternyata malah kurang ya Pak Ugi ya gitu loh. Saya nggak tahu setiap kali PMN emang seperti itu ya Pak ya kan. Jadi antusiasme mereka tuh bukan main gitu loh. Kedua juga untuk hamba-hamba Tuhan ya, kayak kemarin ada kesaksian seorang ibu ya, dia juga kalau nggak salah gembala ya Pak ya. Nah itu di tempatnya Pak Simon. Nah dia sampai mengirim beberapa orang masuk ke dalam pedalaman gitu kan, 3 hari cuma dikasih uang 20.000. Dan yang menyentuh saya gini loh, dia sampai bilang, nih uang 20.000 untuk masuk, keluar nggak keluar terserah lo. Kalau nggak salah gitu ya, saya nangkep ya, dia ngomongin Jawa soalnya, aku nggak gitu ngerti. Tapi kurang lebih istilahnya kayak gitu. Nah jadi saya melihat memang mereka tuh sangat membutuhkan. Ya jadi gini loh, kita harus melihat bukan hanya dari sisi yang seperti kayak kita ini, kalau boleh saya bilang nih Pak Ugi ya, misi ini sebenarnya buat kita tuh agak enak gitu loh. Kita nginep di hotel yang enak gitu kan. Tapi misi yang sebenarnya kalau menurut saya Pak Ugi mungkin lebih mengalami dari kita. Ya, dia harus berjalan 2 jam, 3 jam. Nah, itu kita belum tentu kita bisa happy ini. Nah, itu kita harus siap gitu loh. Kalau kita mau benar-benar misi harus siap seperti itu. Ya. Dan kedua, Pak Ugi ini masukkan aja untuk PMNA. Saya melihat gini, ada kerinduan dari tiap gembala-gembala ini itu untuk anak-anak. Ya. Saya melihat PMNA belum menyentuh anak-anak gitu. Padahal anak-anak itu adalah benar-benar cikal bakal daripada pendirian gereja. Kalau kita lihat kemarin nih contohnya, yang banyakkan maju siapa? Orang tua. Ya kan, yang sakit pinggang lah, yang encok lah, yang rematik gitu kan. Nah itu banyak orang tua, tapi anak-anaknya mana? Anak-anak mudanya? Enggak, maksud saya yang maju untuk diurapin kan gitu loh. Jadi kalau melihat saya anak-anaknya tuh belum tersentuh, anak-anak muda khususnya. Nah ini mungkin juga harus dipikirkan oleh PMN Pak, kalau kita mau lebih maju lagi gitu. Ya, ini hanya usulan saya aja sih Pak, itu saya melihat. Ya, jadi saya melihat luar biasa sekali PMNA ini, dan khususnya untuk tim. Terima kasih Pak Yani, kasih kesempatan ini dan Ugi untuk berikan seminar. Sekian aja, terima kasih.